Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, sebelumnya perkenalkan nama saya Raihan Anwarul Umam dengan NIM 2004499 dari Program Studi Pendidikan Geografi Universitas Pendidikan Indonesia. Video pembelajaran ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas pengganti praktikum pada mata kuliah geologi. Kira-kira apa sih materi yang akan dibahas? Yuk kita lihat. Teori tektonik lempeng. Pembahasan pertama, sejarah teori. Sejak dahulu, sebelum munculnya teori tektonik lempeng, sebenarnya sudah ada teori yang menjelaskan bahwa bumi, struktur daratan dan lautan, selalu bergerak dan bersifat dinamis. Namun, tahukah kamu apa saja teori itu? Teori Laurasia dan Gondwana. Teori ini dikemukakan oleh Edward Suess dan Frank B. Taylor dalam bukunya The Face of the Earth. Inti dari teori ini adalah, awalnya terdapat dua benua yang berlokasi di kedua kutub, yakni benua Laurasia dan Gondwana. Kemudian, kedua benua ini saling terpecah-pecah membentuk benua seperti sekarang. Benua Gondwana terpecah menjadi Amerika Selatan, Antartika, Afrika, Australia, dan India. Sedangkan benua Laurasia terpecah menjadi Amerika Utara, Asia, dan Eropa. Teori pergeseran benua. Teori ini sebenarnya merupakan perbaikan teori Laurasia dan Gondwana, di mana pencetus teori ini, Albert Wegener, menambahkan benua Pangea sebelum terbentuknya benua Laurasia dan Gondwana. Ia menyatakan bahwa awalnya di bumi hanya ada satu benua besar bernama Pangea yang terpecah-pecah dan kemudian pecahannya ini bergerak ke arah barat menuju ekuator karena sesuai dengan arah gerakan rotasi bumi. Teori konveksi. Tidak seperti Wegener dalam menguraikan penyebab utama pergerakan kerak, Hess menggunakan teori arus konveksi yang sebelumnya dikemukakan oleh Fanning Maynes pada tahun 1930. Teori ini menjelaskan bahwa perpecahan benua dan pergerakan lempeng disebabkan oleh adanya perpindahan energi yang terjadi dalam lapisan astenosfer bumi. Aliran konveksi yang merambat ke dalam kerak bumi menyebabkan batuan kerak bumi menjadi lunak. Ketika arus konveksi membawa materi sampai ke permukaan di Mid-Oceanic Ridge, lava tersebut akan membeku dan menggeser kulit bumi yang lebih tua. Pada tahun 1965, Tozo Wilson banyak mengembangkan konsep yang penting bagi teori lempeng tektonik. Beberapa kontribusi Wilson diantaranya yaitu penemuannya tentang teori hotspot dan teori pergerakan transform. Argumen-argumen yang menguatkan teori pergerakan lempeng hingga akhir tahun 60-an semakin banyak. Para ilmuwan dari masing-masing kualifikasi atau bidang keahlian turut menyumbangkan pendapat-pendapatnya sehingga konsep teori tektonik lempeng semakin dikenal dunia. Lalu ada pula bukti pendukung yang dianggap membenarkan teori tektonik lempeng. Bukti pendukung tersebut antara lain adalah adanya Mid-Oceanic Ridge, terbuktinya paleomagnetism, dan juga dukungan dari teori seafloor spreading milik Harry Hess. Bukti lainnya yang menguatkan teori tektonik lempeng. 1. Adanya kecocokan garis pantai yang ada di benua Amerika Selatan bagian timur dengan garis pantai benua Afrika bagian barat. Kedua garis pantai ini, apabila dicocokkan atau dihimpitkan satu dengan yang lainnya, akan berhimpit. 2. Diketemukannya fosil-fosil yang berasal dari binatang dan tumbuhan yang tersebar luas dan terpisah di beberapa benua, seperti fosil Sindognathus, suatu reptil yang hidup sekitar 240 juta tahun yang lalu dan ditemukan di benua Amerika Selatan dan benua Afrika. 3. Adanya kesamaan jenis batuan, seperti jalur pegunungan Appalachian di Amerika Utara yang batuannya cocok dengan pegunungan British Isles dan Skandinavia. Para pioner teori tektonik lempeng ada Albert Wegener, Harry Hess, Fred Fine, dan Ramon Matthew, John Tuzo Wilson, dan Mackenzie. Pengertian teori tektonik lempeng. Pengertian teori tektonik lempeng adalah salah satu teori mengenai perubahan relief di bumi. Teori ini berasal dari teori mengenai pergeseran benua. Benua-benua di bumi adalah salah satu dari selimut yang ada di bumi. Selimut bumi atau litosfer membentuk lempengan-lempengan. Setiap lempengan tidak terkunci dalam satu wilayah, melainkan bergerak. Litosfer terdiri dari 20 segmen dengan ketebalan antara 40 km hingga 100 km. Akan tetapi, terdapat litosfer yang memiliki ketebalan hingga 400 km. Lempeng yang ada di bumi bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Lahirnya teori tentang bumi
selalu bergerak tentu melawan teori kontraksi ataupun pengerutan bumi, pemikiran Dick Retz yang sejak awal dipercaya oleh para ahli. Teori ini mengasumsikan semua bentuk permukaan bumi dihasilkan oleh satu proses pendinginan magma dan kemudian mengerut selama lebih dari 1 juta tahun. Litosfer bumi terdiri atas 2 lempeng, yaitu lempeng benua dan lempeng samudra. Lempeng samudra tersusun atas batuan basa yang dijumpai di samudra sangat dalam. Lempeng benua tersusun oleh batuan asam dengan ketebalan 40 km. Lempeng samudra lebih berat daripada lempeng benua. Ketebalan lempeng samudra sekitar 10 km. Saat ini, terdapat 9 lempengan utama di dunia, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Afrika, lempeng Amerika, lempeng Karibia, lempeng Nazca, lempeng Pasifik, lempeng Antartika, lempeng Hindia Australia, dan lempeng Arab. Pembahasan selanjutnya, gerakan lempeng bumi. Poin-poin penting mengenai gerakan lempeng. Karena massa jenisnya lebih rendah, kerak benua tidak bisa tenggelam sehingga kerak benua bersifat permanen di muka bumi. Sedangkan kerak samudra yang lebih berat bersifat sementara karena setiap bertabrakan, kerak benua akan mengalami penenggelaman atau subduksi. 2. Lempeng benua. Seperti lempeng Eurasia, dapat terbentuk dari kerak benua maupun kerak samudra. 3. Kerak benua dapat berada jauh di luar batas benua yang bersangkutan. 4. Lempeng tidak dapat menempati tempat yang sama. Jika ada, maka salah satu harus naik dan menjadi gunung atau turun dan dihancurkan di mantel. 5. Tidak ada gap antar lempeng. Jika ada 2 lempeng yang saling bergerak berjauhan, maka kerak samudra baru akan terbentuk di lokasi tersebut. 6. Gerakan lempeng umumnya lambat dalam skala waktu manusia. Jika ada yang bergerak tiba-tiba, dapat digolongkan sebagai gempa bumi. Gerak konvergen. Konvergen adalah gerak saling bertumbukan antar lempeng tektonik. Tumbukan antar lempeng tektonik dapat berupa tumbukan antar lempeng benua dan benua, atau antar lempeng benua dan lempeng dasar samudra. Zona atau tempat terjadinya tumbukan antar lempeng tektonik benua dan benua disebut zona konvergen, sedangkan zona berupa jalur tumbukan antar lempeng benua dan lempeng dasar samudra disebut zona subduksi atau zona tunjam. Contoh kasus. Yang pertama, tumbukan lempeng benua dan benua. Tumbukan antara lempeng Hindia Australia dan lempeng Eurasia yang menghasilkan terbentuknya pegunungan lipatan muda Himalaya yang merupakan pegunungan tertinggi di dunia dengan puncak tertingginya yaitu Mount Everest. 2. Tumbukan lempeng benua dan samudra. Tumbukan antara lempeng benua Amerika dengan lempeng dasar samudra Pasifik yang menghasilkan terbentuknya pegunungan Rocky dan pegunungan Andes. Gerakan divergensi. Divergen adalah gerakan di mana kedua lempeng saling menjauh satu dengan yang lainnya. Kondisi ini dapat menyebabkan adanya mid-oceanic ridge ataupun rift valley. Mid-oceanic ridge adalah fenomena di mana kerak samudra terbelah menjadi 2 bagian. Rift valley adalah fenomena di mana lempeng benua terbelah menjadi 2 karena terdapat intrusi magma di tengah-tengah lempeng tersebut. Contoh kasus, di pematang Atlantik Tengah ataupun Mid-Atlantic Ridge yang merupakan batas divergen antara lempeng Amerika dan lempeng Eurasia di tengah-tengah Samudra Atlantik. Akibat pergerakan lempeng divergen ini adalah melebarnya dasar samudra sehingga Samudra Atlantik semakin luas dan jarak antara benua Amerika dengan benua Eropa semakin jauh. 2. Di lembah retak besar atau Great Rift Valley di Afrika bagian timur, di mana lempeng Arabia memecah dan menjauh dari lempeng Afrika. Akibat dari pergerakan ini, banyak terbentuk danau-danau di Afrika Timur, seperti Danau Victoria, Danau Malawi, dan Danau Tanganyika. Perlahan, wilayah Afrika Timur memisah dari benua Afrika dan selama jutaan tahun akan membentuk pulau terpisah. Gerak transform atau sesar mendatar. Gerak transform adalah gerakan saling bergesekan atau berlawanan arah antar lempeng tektonik. Terdapat perbedaan antara gerakan transform dengan strike slip. Transform terjadi antara 2 lempeng yang berbeda, sedangkan strike slip berada dalam satu lempeng. Contoh kasus, gesekan antara lempeng Samudra Pasifik dan lempeng daratan Amerika Utara yang mengakibatkan terbentuknya sesar San Andreas, yang membentang sepanjang kurang lebih 1.200 km dari San Francisco di utara sampai Los Angeles di selatan Amerika Serikat. Zona berupa jalur tempat bergesekan lempeng-lempeng tektonik disebut zona sesar mendatar ataupun zona transform.
Dari berbagai penjelasan mengenai pergerakan lempeng tersebut, muncul suatu pertanyaan. Kenapa lempeng bumi bisa bergerak? 1. Hampir semua ilmuwan setuju bahwa arus konveksi yang berasal dari mantel merupakan pendorong pergerakan lempeng bumi. Arus konveksi ini terjadi dalam skala besar sehingga dapat menembus astenosfer dan mempengaruhi litosfer yang berada di atasnya. 2. Gaya gravitasi umumnya dianggap sebagai gaya pendorong sekunder terjadinya pergerakan lempeng jika dibandingkan dengan dinamika mantel di atas. Gravitasi akan menarik lempeng tersebut masuk ke dalam mantel sehingga lempeng bergerak. Selain gravitasi, terdapat pula gaya hisap dari zona subduksi yang dapat mempengaruhi gerak lempeng. 3. Menurut Wegener, terdapat pula gaya sentrifuga dan Coriolis yang menyebabkan terjadinya pergerakan lempeng. Namun, gaya sentrifuga dan Coriolis ini dianggap terlalu lemah untuk memiliki dampak yang besar pada pergerakan lempeng.